Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk pergerakan indeks dan juga ada 11 saham. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PDBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir BP. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup malah menguat tipis 0,27% ke harga 6.988. Transaksi sampai saat ini ada di 12,6 triliun. Dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG tutupannya di berapa tadi? 6988 ya. Berarti 698. Cukup bagus ya. 6988 berarti hijau hari ini ya. Melanjutkan penguatan dan kemana arahnya karena hijau. Tutupannya besok lanjut menguat. Targetnya 7000 untuk ISG ya. Ini salah karena belum update ya. Delay. Seperti ini kalau untuk kelihatannya ISG ya. Berarti ISG hijau ditarik naik. Penutupan ya besok ada peluang lanjut lah ya. Untuk ISG akan uji 7000-nya. Semoga bisa tutup di atas 7000 untuk ISG besok. Langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang ditutup di harga 2660, terkoreksi 2,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Indi kondisi seperti ini ya masih aman ya. Selama di atas 2500 sih aman. Dan apakah bisa ada peluang rebound? Kalau dilihat ekor seperti ini ya, sepertinya dia mantul dari resisten minor. Resisten minor itu di 2600. Ini resisten ini support minor. Maaf, tadi saya bilang resisten. Dan ya harusnya memang bagus kalau mantulnya di area 2600. Ini ada peluang besok mencoba rebound ya. Jadi besok kemungkinan sektor koal lagi yang akan bergerak dicoba penguatan. Jadi seperti itu aja untuk Indi support kuatnya 2500, nggak boleh turun dari itu. Harusnya kalau dia maksimal turun, kalau masih mau naik ke atas ya, masih arahnya uptrend, maksimal retest 2500 naik lagi ya. Kalaupun dia retest 2600 ini lebih bagus biar cepet naiknya ke atas ya. Karena kalau dia turun ke 2600 ke bawahnya ini 2500 lebih lambat naiknya. Karena mungkin dia akan konsol dulu di bawah. Itu lebih bagus memang mantulnya di 2600. Semoga ini konfirmasi mantul dan besok bisa break 2760. Berarti harus naik 4% ya. Itulah kalau mau lanjut ke atas ya untuk Indi. Jadi seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua ada Adro yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,07% ke harga 3180. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adro kondisi seperti ini karena dia gagal nembus resisten dan koreksi, yaitu wajar. Dan untuk gap ya sekali lagi lah, Adro sekali lagi koreksi itu menarik di area 3100 lah. 3100 itu menarik, nutup gap dulu lah. Gap 1 belum ditutup kan, sekalian aja besok 2 gap ditutup ya, turun sekitar 3%-an lagi ya, 2,5% 3% udah menarik tuh. Pokoknya 3000 nih support kuatnya untuk Adro ya. Jadi wait and see aja dulu. Tapi kalau ternyata besok rebound ya itu memang bisa. Karena apa? Itu adalah resisten atau support minornya 3200. Ini dia di area support minor. Kalau support kuatnya 3000. Jangan turun dari itu kalau masih mau lanjut uptrend. Jadi seperti itu kalau dilihat EMA 60. Nah ini kan kebetulan EMA 60-nya masih melandai ini di area 3090 3100. Jadi kalaupun satu candle lagi ya itu menarik. Nggak perlu nunggu sampai bawah ya kalau mau spek buy. Tapi kalau dikasih koreksinya dalam dulu ya bagus juga. Ini seperti ini risk rewardnya menarik aja nih. Kalau beli di 3100 risk rewardnya juga ya masuk sekitar 4% 5% target profit. Terdekatnya 3% ya, lebih kecil tapi tarik langsung ke atas. Kalau dia mantul dari EMA 20, EMA 60-nya nih bagus. Apalagi kalau dia mantul langsung tutup di atas 3180 sampai 3200 itu lebih bagus. Ya, potensi untuk naik lebih tinggi itu besar. Adro. Jadi seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup hari ini ARB ke harga 1675. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR padahal bagus kemarin candlenya ya, mantul ya. Seperti itulah namanya market ya. Ternyata dia gagal dan support kuatnya 1600. Jangan turun dari itu. Kalaupun dia konsolidasi di bawah ya bisa jadi lah. Bisa jadi kan seperti yang saya bilang. Ini false breakout, dia konsol di bawah sini. Nah, jadi kalau dia koreksi lagi ya itu kesempatan tuh. 1600, 1590 itu area support yang potensi ada pantulan. Pantulannya minimal ya bisa 2-3%. Lumayan tuh kalau di ODT. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Kalau dia besok tiba-tiba koreksi lagi, ARB lagi ya bisa aja ya. Itulah kenapa harus punya trading plan ya. Jadi seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya.
ada PTBA yang ditutup terkoreksi 2,1% ke harga 4.190. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kalaupun koreksi satu candle lagi itu nggak masalah. Dekat 4.100, 4.000 itu bisa spek buy. Area menarik untuk spek buy. Dan juga dia koreksi volume kecil, bisa jadi loh ya. Bisa jadi besok rebound lagi. Dia reject aja nih, habis itu mantul. Kalaupun satu candle lagi ke bawah ya nggak masalah juga. 3% turun pun masih bisa. 33% pun turun ya lebih bagus. Tapi apakah dikasih? Kalau saya lihat ya besok paling 4090 itu 4080 mantul lagi. Dan bahkan bisa mantul duluan. Besok open market bisa mantul. Kalau harga komoditasnya rebound atau tutup menguat nanti malam harga kowal. Ya, ini menarik masih PTBA di atas trend line uptrendnya juga. Ya kalaupun satu hari koreksi dulu nggak masalah. Sini ya 4100 mantul lagi atas ya itu lebih bagus. Dia membuat swing low-nya dulu, konfirmasi minggu ini swing low di 4100 dan lanjut lagi. Targetnya ya minggu depannya kalau benar swing low ya minggu ini di 4100 dan dia berhasil tutup di atas 4300 Jumat besok, minggu depannya targetnya 4500 untuk PTBA ya. Jadi seperti itu aja untuk PTBA ini ya. Agak miring tadi mungkin gak enak lihatnya. Nah ini ya seperti ini. Ini 4100, kalau dia koreksi satu candle ya bagus. Tapi kalau ternyata nanti malam harga call menguat ya bisa rebound. Tapi ya itulah bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Kalaupun nekat beli misalnya nanti malam rebound dan opennya masih di harga 4190 ya kalau nekat risk rewardnya bisa seperti ini. Tapi kembali lagi disclaimer on ya. Cut lossnya lumayan nih 5%-an sampai 6%. Target profit ya minimalnya memang nggak masuk, risk rewardnya 4.400 saja nih. Ya, hampir sama lah. Tapi kalau dia sampai 4.500, 4.600 kan lumayan tuh 1/2. Bisa seperti ini. Bisa jadi swing low nanti ya. Minggu ini 4.100 dan mantul lagi. Pokoknya kuncinya untuk PTBA tuh 4.000 jangan jebol lagi. Itu aja. Ya, kalau jebol itu tren jangka pendeknya agak berat dia naik ke atas. Tapi untuk tren jangka panjang mungkin bisa aja. Ya 3-6 bulan lagi ya bisa, tapi dibawa turun dulu. Itu ya masalahnya. Kalau trading kan sayang, rugi waktu ya. Bisa switch ke saham lain daripada menahan itu belum pasti dan belum tahu kapan naiknya. Jadi seperti itu. Untuk PTBA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup terkoreksi 2,45% ke harga 39.750. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ITMG berhasil menyentuh 40.000-nya dan ini konfirmasi rounding bottom, tapi takutnya ini false ya karena ini kan ada candle bullish bearish engulfing ya. Kondisi seperti ini ya nekat aja sih menurut saya. Kalau minat 2% 3% stop loss, siapa tahu besok harga call ditutup menguat nanti malam dan dia lanjut naik. Targetnya ini kalau dilihat ya 42.000 ya lumayan tuh kan 5%-an. Ini target selanjutnya 42.000 akan diuji oleh ITMG. Tapi kalau dia ternyata false dan koreksi ya 38.000 36.000 ini area swing low-nya dan itu jadi support kuat ITMG ya. 37.000 36.000 saat ini akan jadi support kuat ITMG dan kemungkinan besar itu dipertahankan oleh ITMG. Jadi seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup menguat 2,17% ke harga 32.875. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNTR membentuk candle morning star dan targetnya besok akan uji 33.000. Jadi ya momentumnya bagus untuk UNTR. Kalau melanjutkan kenaikan potensi ada ya besok, tapi kembali lagi disclaimer on dan harganya yang kurang ideal kalau baru beli ya. Ada gap yang menganga dan potensi juga. Kalau ternyata merah besok itu nutup gap dulu lah, 2 gap ini ya. Bisa jadi dia konsolidasi dulu untuk UNTR. Beda cerita kalau besok dia kembali break 33.000 ya lanjut 3 hari ke depan ke arah 35.000 untuk UNTR. Untuk UNTR juga bagus kalau bisa berhasil break 33.000 itu rounding bottom juga untuk UNTR ya. Ini rounding bottom dengan targetnya ini cukup lebar juga ya profitnya. Kalau benar terjadi ini konfirmasi, hitung aja dari bawah ke atas 40.000 targetnya untuk UNTR. Dari harga sekarang lumayan tuh sekitar 25%-an ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup terkoreksi 3,62% ke harga 372. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk DOIT
kondisi seperti ini dia akan mengarah ke ini 360 nih dulu ya. Ini menarik nih. Kalau mau spec buy biarpun dia jebol supportnya ya ini bisa dipakai nih ya 360 nih. Pokoknya tutup di bawah 360. Stop loss saja daripada dibawa ke 340 itu aja. Untuk Doit ya kalau bisa, kalau memang mau arahnya ke atas harusnya kalaupun koreksi satu candle lagi 360 itu habis itu mantul. Untuk Doit itu aja ya. Jadi kondisi sekarang apakah menarik untuk Doit? Ya agak rawan sih, cuman ya ada peluang lah mantul. Kalau mau bagus ya harus mantul dari 360. Jangan sampai turun dari 360 karena kalau dia turun dari 360 ya udah kembali gagal lanjut uptrend dan akan kembali konsolidasi. Range-nya 340 sampai 380. Tektok lagi di area ini. Jadi kalau mau bagus minggu ini itu jadi swing low-nya ya maksimal turunnya 360. Ini swing low naik lagi. Bisa seperti itu ya. Untuk Doit jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup di harga 1810 terkoreksi ARB. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk Harum ARB ya kalau dilihat seperti ini ya wajar aja ya ARB karena dia udah naik tinggi tuh. Dari 1400 ke 1900 itu naiknya sudah 30%. Kalau ada yang beli di harga atas ya harusnya kalau nekat beli di harga pucuk itu harus pakai stop loss. Karena ya itu tadi hitung-hitung dia udah naik dalam 2 minggu ini 30-40%. Wajar kalau dia ARB ya. Kalau ARB sekali lagi itu malah menarik ya. Area 1700 sampai 1650 coba ditarik ya. 1 kali 2 kali lagi turun itu bagus saja. Kalau saya lihat ya, pokoknya 1-2 kali candle lagi turun ya menarik, ada pantulan. Jadi besok bisa turun lagi bisa aja. Tapi kalau nanti malam sentimen harga batubara menguat, dia kembali rebound ya bisa juga ya, karena ini kan area support juga nih, support minor 1800. Kalau dia mantul ya bisa besok. Kalau dilihat di ARB ya kalau dailynya biasa aja sih volumenya. Ya buangan aja lah, ada yang profit taking, cuman ya itu profit takingnya kan sekarang nggak bisa turun lebih dari 7% karena sellernya lebih kuat ya, terkunci di ARB. Nah jadi seperti itu. Besok kalau bisa ada rebound ya bisa aja, cuman resikonya tinggi kalau nekat beli ya. Kalau besok ya tunggu dia koreksi lagi, kalau dapat di 1700 itu lebih baik untuk Harum. Jadi seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup di harga 115 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Bumi juga di area pucuk dan kekuatannya juga sudah melemah. Tapi ya tergantung juga harga batubara, kalau naik ya tarik naik lagi. Cuman agak rawan ya kalau nekat beli dari sekarang. Lebih bagus lagi Bumi itu membuat swing low-nya dulu ke area 104 100 sini. Dia membuat swing low-nya baru naik lagi, itu lebih menarik karena support kuatnya itu di 100. Jadi beli di harga sekarang itu jauh dari support kuat, tapi ada support minor di 110 atau di 108 ya, ini area support minornya. Kalau minat ya, tapi kembali lagi disclaimer on, dan terlihat kan dia beberapa kali mantul terus dari support minornya 110. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup di harga 222 terkoreksi 3,47%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BRMS bisa jadi ada pantulan besok karena itu area support kuatnya, dan ya kalau bisa jangan turun dari itu. Support minor memang support kuat 200 ya, perubahan praksi harga. Tapi kelihatan kan selama dari bulan Juli dia itu konsolidasi, range-nya 220 sampai 240, tektok aja di area itu. Dan ya semoga aja nih ada pantulan ya. Kalau nekat spec buy risk-nya kecil aja nih. Paling 3% maksimal, tutup di bawah 220. Bisa di 216, 214 out aja. Target profit minimal itu 230, 3,6% atau tarik langsung 240. Cuman kalau ke 240 time frame-nya lebih panjang, mungkin bisa 3 hari atau seminggu ya. Seperti history sebelumnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BRMS kemungkinan bisa ada pantulan besok, ada potensi rebound. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BP yang ditutup di harga ARB terkoreksi 6,25%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal bearish engulfing dan 220 memang dicapai. Kemana arahnya kalau kondisi seperti ini ya, BP itu 200 lagi. Minggu lalu dia kan berhasil break tuh. Hari ini koreksi ya wajar aja ya. Jadi mungkin ada pantulan lagi di 200 ya.
sepertinya kuat, peluang tetap kalaupun koreksi lagi 5% atau ARB bisa bangun. Tapi kembali lagi disclaimer on ya, resikonya tinggi kalau bermain di saham BP. Karena BP apa? BP itu saham repo ya, pergerakannya itu di maintenance sama market makernya, bandarnya. Kelihatan kok dari bid offernya, kiri kanannya itu ada crossingan. Jadi seperti itu. Untuk BP cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.